Ya, di video kali ini kita masuk ke cara mengerjakan soal modifikasi ya pada aritmatika ya. Nantinya ini akan menggunakan metode eliminasi dan substitusi ya. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh soal. Ini masih contoh soal yang sederhana terlebih dahulu, yaitu tentang aritmatika ya. Makanya kalian harus bisa membedakan apakah ini aritmatika, apakah ini geometri. Cara yang paling mudah adalah kalau aritmatika, pola bilangannya adalah pertambahan atau pengurangan. Kalau geometri adalah perkalian atau pembagian. Itu yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Misal di sini ada contoh soal. Saya buat contoh soal dulu. Ini misal diketahui U1, misal U1-nya adalah 2, lalu diketahui U5, misal 10, terus ditanya, kalian disuruh tentuin berapa sih nilai, contohnya S10 deh ya, S10. Nah, cara mengerjakan soal modelan seperti ini adalah, saran yang pertama adalah kalian tulis dulu rumus utama yang mau kalian cari. Misal S10, rumus S10, karena ini aritmatika adalah rumusnya N per 2 dalam kurung 2A ditambah N min 1 dikali B kan. Nah, ini rumus utamanya yang mau kita pakai ya, yang mau kita pakai. Berarti dari yang diketahui ini kita belum ada unsur A dan B kan? Belum ada unsur A dan B. Tugas pertama kita adalah mencari nilai A dan B. Dari mana? Dari apa yang diketahui ini. Jadi ini kita mulai jabarin ya. Ingat, U1 itu sama dengan nilai A ya, artinya urutan pertama. Berapa nilainya? 2. Lalu ada U5. Rumus U5 untuk aritmatika adalah A ditambah dalam kurung N min 1 dikali B kan. Nah, kita masuk ini. U5-nya kan udah diketahui, yaitu 10. A-nya sudah tahu ya. Ini dari yang pertama ini. A-nya dimasukin ini 2. Ditambah N-nya berarti 5 ya, karena U5. Berarti 5 dikurangin 1. Dikali B. B-nya belum tahu. Berarti biarkan tetap dalam bentuk variabel B ya. Jadi ini 10, 2 ditambah 4 ya, 5 kurangin 1. Nah, habis itu 4-nya dikali sama B, berarti 4B. Ya. Ini persamaan linear satu variabel seperti biasa. Positif pindah ruas jadi negatif ya. 10 dikurangin 2 atau negatif 2 sama dengan 4B. Berarti ini jadi 8, 4B. Nilai B adalah 8 dibagi 4. B sama dengan 2. Nah, sekarang B-nya udah dapat nih 2. Terus A-nya juga udah ada. Nilainya juga 2. Berarti kita bisa mencari nilai S10. Berarti N-nya kan 10 kan? 10 per 2 dalam kurung 2 dikali A-nya kan 2. Ya. Ditambah N-nya adalah 10. 10 dikurangin 1 dikali B. B-nya 2. Ya. Berarti ini jadi 10 dibagi 2, 5. 2 dikali 2, 4. Ditambah 9 dikali 2. 5, ini 4, ini 18 ya. Jadi 5 dikali 22. Jawabannya 110 ya. Nah, ini adalah salah satu modifikasi soal dari aritmatika ya. Dipahami cara pengerjaannya. Saran biasanya tulis dulu rumusnya. Jadi kalian tahu apa sih yang mau gua cari pertama kali gitu loh. Ya. Biasanya ngerjain pakai cara ya. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, di contoh soal ini, misal diketahui U5 22, U12 ada 57, yang ditanya masih sama ya, bikin masih sama untuk yang ditanya. Nah, bedanya untuk di soal ini, kalau tadi gampang banget karena kalian udah dikasih tahu A-nya ya. Nah, di sini baru kita pakai si eliminasi. Untuk mengerjakannya, masih sama, kita mencari nilai A dan B terlebih dahulu, didapat dari dua hal yang diketahui ini. Nah, dari situ kita jabarin. U5 sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Jadi U5-nya kan 22. A-nya masih belum tahu, ditambah N-nya kan 5 ya. 5 dikurangin 1 dikali B. Jadi 22 sama dengan A ditambah, ini berarti jadi 4B ya. Kita dapat nih satu persamaan. Persamaan pertama.
Lalu kita bikin persamaan kedua dari yang diketahui ini yang kedua, yaitu U12. U12 sama dengan, kalau kalian udah lancar nih, kalian udah ngerti ini, sebenarnya langsung bisa aja, langsung A ditambah 11B, langsung. Kenapa bisa demikian, Sir? Dilihat nih. A pasti A, lalu koefisien atau angka di depan B itu tergantung dari N-nya dikurangin 1 nih. Kalau ini kan jadi 4B ya, karena 5 dikurangin 1. Begitu juga di sini. 12 dikurangin 1, langsung jadi 11. Ini kalau kalian udah lancar. Kalau belum lancar ya, gunain lagi ini, biar dapat persamaan keduanya. Ini U12 adalah 57 ya. Jadi A ditambah 11B. Nah, ini persamaan kedua. Jadi, setiap hal di matematika itu pasti ada hubungannya. Nah, ini baru kita bisa pakai metode eliminasi kan? Yaitu persamaan pertama, 22 sama dengan A ditambah 4B. Sementara persamaan kedua adalah 57 sama dengan A ditambah 11B. Nah, masih ingat kan eliminasi? Kita lihat, apa yang udah sama? Yang sama adalah A. Dan dua-duanya positif. Biar hilang berarti kita kurangin. A dikurangin A, habis ya A-nya. Lalu 22 dikurangin 57, berarti ini jadi min. Ini 5, ini min 35 ya. Benar, min 35 sama dengan 4B dikurangin 11B, berarti menjadi min 7B kan. B adalah min 35 dibagi min 7, berarti nilai B adalah 5. Setelah dapat B sama dengan 5, kalian boleh pilih persamaan pertama atau persamaan kedua. Boleh ini atau boleh ini, terserah kalian. Kalau saran selalu pilih yang angkanya lebih kecil. Berarti yang mana yang lebih kecil? Persamaan pertama ya. Jadi, nilai A adalah 22 sama dengan A ditambah 4 dikali B. B-nya berapa? B-nya 5. Inilah substitusi ya, mengganti nilai B-nya. Jadi 22 sama dengan A ditambah 20. Berarti nilai A adalah 22 dikurangin 20. Positif pindah jadi negatif ya. Berarti A-nya adalah 2. Nah, berarti kita langsung bisa mencari ini. Karena A dan B-nya sudah diketahui. Ya, tinggal masukin aja. N-nya berarti 10 dibagi 2. 2 dikali A-nya 2 kan. 2 ditambah N-nya berarti 10 dikurangin 1 dikali B. B-nya 5. 10 dibagi 2, 5. 2 dikali 2, 4. Ditambah 9 dikali 5 ya. Jadi 5. 4 ditambah 45. Jadi ini 5 dikali 49. Jawabannya 5, 20, 245 ya. Nah, ya. Inilah mengapa kita lebih baik belajar dulu tentang eliminasi, walaupun ini baru nanti ada di bab 4 ya. Makanya kita belajar terlebih dahulu karena di soal ini kita menggunakan isi eliminasi buat nyari B ataupun A-nya. Ya. Tolong dipahami cara mengerjakannya untuk mencari nilai A dan B-nya. Oke. Nah, kita akan lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, kali ini kita masuk ke modifikasi soal untuk geometrinya. Ya, sekarang adalah dikasih tahu U1 ada 5, terus ini U5 ada 80. Yang ditanya misal S10 ya, masih sama S10. Nah, karena dia adalah geometri, jadi kita tentuin dulu rumus S10 adalah kita belum bisa menentukan S10. Kenapa? Karena kita masih belum tahu R-nya itu berupa pecahan atau R-nya berupa bilangan bulat. Kan rumus geometri di S ada 2 ya. Oleh karena itu kita kerjakan dulu untuk mencari A dan R. Yaitu mencari A dan R ya. Karena di geometri kan adanya A dan R. Nah, untuk di geometri ini kita nggak bisa menggunakan metode eliminasi ya. Karena ini adalah berupa perkalian. Eliminasi itu hanya bisa digunakan ketika di metode pertambahan atau pengurangan. Oke. Nah, kita jabarin dulu. Berarti yang diketahui kan U1. U1 itu kan berarti A. U1 sama dengan A sama dengan 5. Berarti A-nya udah dapat ya, yaitu adalah 5. Lalu U5 untuk geometri, ingat rumus utama geometri untuk barisan adalah A, R, pangkat N, min 1 ya. U5-nya berarti 80. A-nya 5.
R-nya itu belum tahu, N-nya kan udah tahu 5 ya. 5 dikurangin 1. Berarti ini jadi 80 sama dengan 5 dikali R pangkat 4. Ya, berarti R pangkat 4 didapat dari 80 dibagi 5. Jadi R pangkat 4 adalah 80 dibagi 5 itu 16 ya. 16. Jadi R, berapa nih R? Ingat, 16 sama dengan R pangkat 4. Artinya si 16-nya ini diakarin pangkat 4 ya. Bukan berarti 16-nya dibagi 4. Jadi 16-nya diakarin pangkat 4. Berapa bilangan yang sama kalau dikaliin dirinya sendiri sebanyak 4 kali adalah 16 ya. Kalau kalian pakai cara logikanya adalah R dikali R dikali R dikali R sama dengan 16. Berapa nih? Kan 2 kan? 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 16. Ya, ini 2 pangkat 4. Berarti R-nya adalah 2. Kalau pakai kalkulator kan gampang kan? Kalian tinggal bikin ini langsung dapat R-nya ya. Nah, sekarang kita udah dapat nih nilai A dan R-nya. Lanjut ke mencari S10. Karena R-nya lebih dari 1, berarti kita pakai rumusnya A dalam kurung R pangkat N dikurangin 1 dibagi R dikurangin 1. Ya, karena R-nya lebih dari 1. A-nya kita masukin 5 dikali R pangkat N. R-nya 10. Dipangkatin, kok R-nya 10? Ngaco. N-nya 2 ya. 2 dipangkatin 10 dikurangin 1 dibagi 2 dikurangin 1. Nah, ini kalian pakai kalkulator aja ya, karena pangkatnya gede tuh. 2 pangkat 10. Yang bawah udah habis ya, karena 2 kurangin 1 jadi abaikan saja. Jadi kita hitung 5 dikali 2 pangkat 10 dikurangin 1. Jawabannya 5015 ya. Memang di sini untuk di geometri nggak apa-apa deh pakai kalkulator ya, karena buat ngegampangin kalian. Oke. Dilihat proses cara pengerjaannya. Ini masih gampang karena yang dikasih tahu U1 ya. Jadi tinggal dimasukin aja ke rumus si U5-nya. Nanti akan dapat nilai R-nya ya. Tolong dipahami pelan-pelan. Kita masuk ke contoh soal terakhir. Nah, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Nah, sekarang yang dikasih tahu adalah U3 dan U5. Masih di sini modifikasi soal geometri ya. Masih sama, suruh bikin soal yang ditanya adalah S10. Seperti biasa untuk di geometri, kita belum bisa menentukan rumusnya, karena kita harus tahu dulu R-nya ya. Baru nanti kita bisa menentukan rumus si S-nya. Oke. Nah, dari sini seperti biasa kita mencari nilai A dan R-nya. Dari apa yang diketahui, yaitu U3 sama dengan rumusnya adalah A dikali R pangkat N min 1. Jadi U3 kan 162 ya. A-nya masih belum tahu, R-nya juga masih belum tahu, N-nya udah tahu ya, yaitu 3. 3 dikurangin 1. Jadi A dikali R pangkat 2 sama dengan 162. Nah, kita udah dapat persamaan pertama nih. Ya, persamaan pertama. Ingat, di geometri tidak bisa menggunakan eliminasi ya. Tidak bisa menggunakan eliminasi karena berupa perkalian. Lalu di sini diketahui U5. U5 adalah rumusnya A dikali R pangkat N min 1. U5-nya adalah 18. A dikali R pangkat 5 dikurangin 1 ya. 18 sama dengan A dikali R pangkat 4. Kita dapat untuk persamaan kedua ya. Nah, cara mengerjakannya untuk geometri di sini adalah kita menggunakan perbandingan. Oke, kita menggunakan perbandingan. Kalau saran ser, kalian selalu buat pecahannya atau perbandingannya yaitu yang lebih besar dibagi yang lebih kecil ya. Kan U5 itu urutannya di belakangnya U3 ya. Jadi yang lebih besar N-nya taruh di atas biar gampang. Ini saran ser aja. Ya. Berarti U5 kan nilainya 18. Terus U3 nilainya 162 ya. Nah, di sini kita masukkan U5 rumusnya kan A dikali R pangkat 4. A dikali R pangkat 4. Sementara U3 sama dengan A dikali R pangkat 2. Ya, ini didapat dari ini. Terus tulis lagi 18 per 162. Ya, ini pakai warna beda biar ngerti deh. Nah, karena ini udah sama,
Per itu artinya bagi ya. A dibagi A itu habis. Ya, itu habis. Lalu R pangkat 4 dibagi R pangkat 2 itu jadinya R pangkat 2. Kenapa bisa demikian? Bukan dibagi ya, tapi dikurangin. Jadi ketika, dan di sini deh, nanti bingung lagi. Ya, terus tulis di sini deh. Ketika ada R pangkat 4 dibagi R pangkat 2, ini cara mengerjakannya adalah R pangkat 4 dikurangin 2. Pembagian itu artinya pangkatnya dikurang ya. Diingat lagi pelajaran kelas 7 nih. Berarti ini jadi 2 ya. Gitu. Terus 18 dibagi 162. Berarti jadi berapa tuh? Kita pakai kalkulator aja. 18 dibagi 162. 18 bagi 162. Oh, ini dikecilin, sama-sama dibagi 18 ya. Jadi 1/9 ya. Jadi R kuadrat sama dengan 1/9. Gimana nih Sor cara mengakarkan si bentuk pecahan? Kalau kalian pakai kalkulator pasti bentuknya dalam bentuk koma nih ya. Nggak usah, biarin aja. Jadi kalau mau kan ini R kuadrat, berarti tinggal kita akar kan si 1/9-nya ini. Jadi R sama dengan, ini artinya kalau bentuknya kayak gini, kalian bisa mengerjakannya itu sama aja dengan akar 1 per akar 9 ya. Nggak usah bingung-bingung. Akar 1 berapa? 1. Akar 9, 3. Jadi nilai R-nya adalah 1/3. Ya. Karena nilai R-nya adalah 1/3, seperti biasa, kalian boleh pilih persamaan 1 ataupun persamaan 2 untuk mencari nilai A. Saran pilih angkanya lebih kecil. Ini 162, ini 18. Tapi ini pangkatnya 4, ini pangkatnya 2. Jadi lebih enak menggunakan ini karena pangkatnya lebih kecil, ya. Jadi untuk mencari A, maka A adalah, kita masukin nih, 162 sama dengan A dikali 1/3, karena nilai R-nya kan 1/3 ya, dipangkatin 2. 162 sama dengan A dikali, ini ingat, jadi 1/9 ya, karena 1 dikuadratin 1, 3 dikuadratin jadinya 9. Berarti A adalah, ya tinggal dikali aja, 162 dikali 9. Jadi A-nya berapa tuh? 162 dikali 9, 1458 ya. Nah, ini dipahami pelan-pelan ya, dipahami pelan-pelan. Inilah kenapa lebih suka menggunakan video. Jadi kalian bisa mengulang videonya berkali-kali untuk kalian memahaminya, ya. Nah, berarti untuk nilai S10, karena di sini R-nya adalah berupa pecahan, kita pakai rumusnya yang mana? Yaitu yang rumusnya antara 0 dan 1, yaitu A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Diingat ya, kalau tadi contoh soal sebelumnya ketika R-nya lebih 1 berarti R pangkat N-nya di depan, satunya di belakang ya, cuma dibalik aja. Berarti A-nya kan 1458 dikali 1 dikurangin dengan R pangkat N, 1/9 pangkat 10 per 1 dikurangin 1/9. Nah, ini boleh pakai kalkulator aja nih cara menghitungnya kalau misal nanti dapat soal modelan kayak gini ya. Karena biar lebih gampang. 1458. Kalau saran kalian pakai Photomat aja ya, lebih gampang untuk menghitungnya. Kadang kalau pakai kalkulator biasa itu nanti agak meleset menghitungnya. Kalau Photomat enak, kalian bisa langsung dalam bentuk pecahan. Jadi kalian langsung bisa ketik semua. Nah, ini hasilnya pembulatan ya. Jadi hasilnya adalah 1640,25. Ini pembulatan. Harusnya sekian ya. Yang paling penting adalah kalian pahami cara mengerjakannya ya. Cara mengerjakannya untuk mencari nilai A dan R.
ya, untuk mencari nilai A dan R. Tolong dipahami benar-benar cara mengerjakannya. Kalau masih memang belum paham, diputar lagi videonya ya.